Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmi dengan NIM 2411071015. Baiklah, saya sini akan mempresentasikan tentang perangkat jaringan. Yang pertama itu adalah konsep dasar jaringan. Jaringan komputer, sistem komunikasi data antar perangkat menggunakan protokol TCP atau IP terdiri dari LAN dan WAN. Jaringan komputer adalah sistem yang memungkinkan perangkat saling berkomunikasi untuk bertukar data menggunakan protokol TCP atau IP. Next, network interface. Yang pertama itu adalah local area network atau LAN. Jaringan dalam area kecil atau rumah, kantor, gedung, teknologi utama, Ethernet, Wi-Fi, kecepatan umum, tidak memerlukan jaringan sewa. Terus, network interface adalah penghubung perangkat ke jaringan LAN digunakan untuk area kecil dengan teknologi seperti Ethernet dan Wi-Fi serta memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Nah, yang kedua itu teknologi Ethernet. Perangkat jaringan yang paling banyak digunakan dengan standarisasi IEEE 802.3. Ethernet adalah teknologi jaringan yang paling umum digunakan dan sudah distandarasi oleh IEEE dengan kode 802.3. Nah, selanjutnya jenis Ethernet. Yang pertama itu adalah 10-base5, 10-base2, atau 10-base-T atau 10-base-F. Perbedaan utamanya itu adalah media transmisi, jarak, jumlah host. Jenis Ethernet dibedakan berdasarkan kabel yang digunakan, jarak jangkauan, dan jumlah perangkat yang bisa terhubung. Perkembangan Ethernet. Yang pertama itu adalah Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Media, tembaga, fiber optik. Ethernet berkembang dari segi kecepatan dan media, mulai dari 100 Mbps hingga 10 Gbps dengan penggunaan kabel, tembaga, dan fiber optik. Nah, selanjutnya perangkat jaringan. Yang pertama itu adalah hub dan repeater layer 1, switch dan bridge layer 2, router layer 3. Perangkat jaringan ini dibagi berdasarkan layer OSI. Layer 1 hanya meneruskan sinyal. Layer 2 mengatur lalu lintas data. Layer 3 menghubungkan jaringan berbeda. Selanjutnya token ring dikembangkan oleh IBM standar IEEE 802.5 menggunakan token untuk akses data, topologi, ring atau melingkar. Token ring adalah teknologi jaringan lama yang menggunakan sistem token atau giliran untuk mengirim data dengan topologi melingkar. Selanjutnya FFDI, Fiber Distribute Data Interface, kecepatan 100 Mbps, menggunakan dual ring, tahan gangguan atau loopback otomatis. VDD menggunakan fiber optik dengan 2 jalur atau dual ring, sehingga lebih stabil dan memiliki cadangan jika terjadi gangguan. Selanjutnya, Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer di mana memiliki cakupan daerah yang lebih luas. Contoh dari WAN adalah internet. Jenis koneksi WAN dapat dibedakan menjadi sebagai berikut, yang ada di contoh sebagai berikut. WAN adalah jaringan yang mencakup wilayah luas seperti antar kota atau negara, contohnya internet. Selanjutnya, media transmisi. Media terarah with transmission data. Suatu media yang digunakan untuk mengirimkan data di mana arah ujung yang satu dengan ujung yang lain sudah jelas, contohnya kabel. Media transmisi adalah jalur pengiriman data, bisa berupa kabel atau tanpa kabel. Selanjutnya kabel koaksial. Terdiri dari inti dan pelindung. Menggunakan konektor BNC, digunakan pada jaringan lama. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang lama memiliki pelindung dan digunakan dalam jaringan generasi awal. Selanjutnya, twisted pair. Yang pertama itu adalah kabel berpilin umum digunakan. Terus fiber optik menggunakan cahaya lebih cepat dan jarak jauh. Selanjutnya,
Saya komunikasi twisted pair menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi ISM 900 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz. Komunikasi satelit. Komunikasi ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh atau antar benua, di mana untuk menghubungkannya diperlukan teknologi satelit. Menurut jaraknya, satelit bisa dikategorikan menjadi geostationary, medium air orbit, low air orbit. Satelit digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan beberapa jenis orbit berdasarkan ketinggian. Berikut kesimpulannya. Perangkat jaringan komputer terdiri dari berbagai komponen utama seperti LAN dan WAN. Perangkat jaringan, hub, switch, router, serta media transmisi baik kabel maupun kabel yang saling mendukung dalam proses komunikasi data. Setiap teknologi memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, mulai dari jangkauan, kecepatan, hingga efisiensi penggunaannya. Seiring perkembangan teknologi, sistem jaringan terus mengalami peningkatan terutama dalam hal kecepatan, kapasitas dan keandalan sehingga mampu memenuhi kebutuhan komunikasi data yang semakin kompleks dan luas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.